Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 439. Melanjutkan cerita sebelumnya. Karena kamu sudah mengatakannya, Tuan, aku tidak akan pergi. Namong Yukin menatap Sugeyu dengan ketidakpedulian yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Dia pernah memanggil Sugeyu, kamu, tapi sekarang, kamu. Arti kata sangat berbeda. Kemudian, Namong Yukin mengikuti Sugeyu dan Duan Changtian ke aula VIP. Ketika Ruyan Chen melihat 3 orang masuk, dia menyapa Sugeyu dan Duan Changtian terlebih dahulu, dan matanya tidak bisa bergerak lagi dari Namong Yukin. Yukin, aku belum melihatmu selama bertahun-tahun. Tuan muda sangat merindukanmu. Ruyan Chen memandang Namong Yukin, yang mengguncang dunia, dan mengeluarkan air liur ketika dia berbicara. Namong Yukin menutup telinga. Dia memandang Ruyan Chen dan berkata, ikut denganku. Ada yang ingin kukatakan padamu. Kemudian Namong Yukin berjalan ke ruang sayap di lantai 2. Pelacur, sekarang angkat bicara untuk Tuan Kecil, dan ajari kamu dengan baik setelah Tuan Kecil menikahimu. Ruyan Chen menahan amarahnya dan mengikuti dengan tenang. Setelah Ruyan Chen datang ke ruangan di lantai 2, Namong Yukin menyikat lengan batu gioknya dan mengatur penghalang insulasi suara. Ruyan Chen, aku tidak menyukaimu. Aku tidak menyukaimu sekarang, dan aku tidak akan menyukaimu di masa depan. Namong Yukin berkata dengan dingin, orang yang saya cintai adalah Tan Yun. Saya harap Anda mengambil inisiatif untuk mengakhiri pertunangan Anda dengan saya sekarang. Ruyan Chen tiba-tiba tampak sedih dan berkata dengan penuh kasih sayang, Yukin, aku tidak peduli siapa yang kamu suka. Aku selalu percaya bahwa aku akan menjagamu sepanjang hidupku sampai kamu jatuh cinta padaku. Namong Yukin menyela dengan dingin, aku tidak akan memberi siapapun kecuali Tan Yun kesempatan untuk menjagaku. Sang putri menjelaskan kepada Anda hari ini bahwa Anda tidak akan mendapatkan orang-orang saya, atau hati saya. Jika kamu benar-benar menyukaiku, tolong lepaskan aku. Pada saat ini, Namong Yukin memutuskan bahwa jika Ruyan Chen tidak melepaskannya, dia akan hidup dengan baik dalam 4 tahun ke depan, berharap untuk melihat Tan Yun untuk terakhir kalinya. Jika Anda tidak dapat melihat Tan Yun pada hari pernikahan, dia akan bunuh diri. Ruyan Chen tampak sangat sedih, Yukin, tolong beri saya kesempatan untuk menghubungi Anda. Namong Yukin tidak memberi Ruyan Chen kesempatan untuk berbicara, jadi dia berbalik dan melangkah keluar dari ruangan. Melihat bagian belakang Namong Yukin pergi, fitur wajah Ruyan Chen sangat terdistorsi, dan hatinya mengaum, jalang, ketika Tuan muda menikahi Anda, aku akan memakai Anda siang dan malam. Kemudian, bunuh Tan Yun menjadi beberapa bagian. Untuk Ruyan Chen, meskipun Namong Yukin sangat mencintai Tan Yun, selama bertahun-tahun, dia sering memikirkan penghinaan Tan Yun, seperti meninggalkan lengannya, memaksa dirinya untuk berlutut, membiarkan dirinya makan kotoran, dan sebagainya. Dia memimpikannya kehidupan Tan Yun. Waktu berlalu, setahun kemudian. Dinasti Suci Namong, Kota Kekaisaran Namong. Di kota kekaisaran yang dijaga ketat, di puncak, Paviliun Harapan, yang menjulang tinggi, Namong Yukin berdiri tegak dan anggun. Angin meniup rambut putihnya dan gaun panjangnya yang terbuat dari sutra dan satin, tapi tidak bisa bubar. Ketika dia melihat ke arah pegunungan Tianfu, mata yang hilang di matanya. Saat ini, di aula yang megah, Raja dan Permaisuri Namong berbicara dengan gembira dengan Ruyan Wuji, Ruyan Chen dan Sugeyu. Dalam kontak berikutnya, Ruyan Chen sangat populer di kalangan Permaisuri Namong. Pada malam setengah bulan kemudian, Ruyan Chen meminta pelayan untuk melapor dan bertemu calon ibu mertuanya, Permaisuri Namong. Chener, ada apa ketika kamu datang ke sini? Kata Permaisuri Namong. Melihat penampilan Yan Chen Anda yang ingin berbicara dan berhenti, dia berkata, Chener, tidak apa-apa untuk mengatakan sesuatu.
Itu ibu mertua. Ru Yanchen berkata dengan wajah sedih, ibu mertua, lebih dari setahun yang lalu, menantu laki-lakiku mendengar dari Yukin bahwa dia tidak ingin menikahi menantu laki-laki, tetapi dia masih bermaksud bunuh diri pada hari pernikahan. Gadis ini hanya omong kosong. Setelah ibu Namong marah, dia memandang Ru Yanchen dan berkata dengan nada tertentu, Chener, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Ibu mertua akan membujuk Kiner. Menantu laki-laki, terima kasih, ibu mertua. Ru Yanchen membungkuk. Yah, permaisuri ini sedikit lelah. Silakan mundur. Setelah melambaikan tangannya, Ru Yanchen membungkuk keluar dari aula. Duan Lao, permaisuri Namong berbisik. Budak tua ada di sini. Pada saat ini, Duan Changtian keluar dari aula dari udara tipis dan berkata dengan hormat, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Nona? Yukin, Jalang, tidak menikahimu Yanchen demi Tan Yun. Dia masih ingin bunuh diri di hari pernikahan. Perawan Namong berkata dengan marah, pada hari pernikahan, tidak hanya pejabat sipil dan militer dari dinasti suci kita yang akan datang, tetapi juga daratan hukuman surga, dan rasa hormat dari semua kekuatan kuat akan datang. Begitu Namong Yukin bertekad dan bunuh diri, dinasti Namong kita akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Perawan kita tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Apakah Anda tahu bagaimana melakukannya? Mendengar pidato itu, Duan Changtian mengerutkan kening. Budak tua itu bodoh. Tolong beri saya beberapa saran. Permaisuri Namong mencibir, Anda kembali ke rumah ibu saya dan membawa kakek nenek asli Yukin dan 3 paman Yukin. Pada saat itu, aku akan bertemu dengan Jalang kecil. Jika dia tidak berani menikah, aku akan membunuh semua kerabatnya. Mendengar pidato itu, Duan Changtian gemetar, Nona, saya tidak tahu harus berkata apa. Mengatakan, kata permaisuri. Duan Changtian tampak khawatir dan berkata, Nona, Raja berkata untuk tidak memindahkan kerabat Yukin. Jika Anda melakukannya, budak tua itu khawatir Raja akan menyalahkan Anda. Bersenandung, perawan Namong berkata dengan dingin, apakah sulit bagi suamiku untuk berbalik melawanku? Suamiku, dia harus tahu bahwa jika aku tidak membantunya, apakah dia akan naik tahta peziarah suci di Istana Selatan? Juga, di antara 6 suku kuno, klan batu kami setidaknya dapat menempati peringkat 3 besar, yang lebih dari 1 poin lebih kuat dari kekuatan dinasti suci Namong. Saya benar-benar tidak percaya bahwa suami saya berani memutuskan hubungan dengan saya. Untuk Yukin. Lagi pula, aku melakukannya demi dinasti suci Namong. Mendengar pidato itu, Duan Changtian membungkuk dan berkata, Nona, Anda benar. Saya akan segera pergi ke keluarga batu. Setelah Duan Changtian pergi, permaisuri Namong sepertinya memikirkan sesuatu di masa lalu. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Yukin Ruksue. Selama masih ada aku, kalian berdua putri pelayan murahan, jangan merasa akan lebih baik. Scene berganti. Pada saat yang sama, seorang pria berjubah merah dengan yin dan yang aneh berhenti berdiri di puncak yang menutupi langit dan menutupi matahari di pinggiran pegunungan Tianpu. Di belakang pria berjubah merah, ada seorang wanita tua, 3 wanita parubaya dan 10 orang tua berdiri dengan hormat. Pria berjubah merah itu bukan orang lain. Itu adalah Tuoba Lin, putra mahkota dinasti suci Tuoba, yang melarikan diri dari tempat rahasia Huangfu lebih dari 10 tahun yang lalu. 14 orang di belakangnya adalah orang-orang kuat di alam ilahi dari keluarga kerajaan dari dinasti suci Tuoba. Jelas, Tuoba Lin akan kembali. Berdengung. Ketika ruang di puncak bergetar, seorang lelaki tua keluar dari udara tipis dan membungkuk dan berkata, Yang mulia, keluarga Jin masih menyerang pintu wilayah rahasia. Dilihat oleh bawahan, pintu wilayah rahasia akan rusak paling lama dalam setengah tahun. Mendengar pidato itu, Tuoba Lin terkikik dengan muram, ular dan kerang bertarung, dan kita akan mendapat untung dalam setengah tahun. Pada saat yang sama, gerbang rahasia Huangfu. Di luar gerbang tempat rahasia, Jin Xuanzi berdiri di udara dan memimpin pasukan 80 tetua Jin dan 100.000 anak Jin. Saat menyerang gerbang tempat rahasia, dia tersenyum muram dan berkata, pintu wilayah rahasia akan rusak dalam waktu setengah tahun. Pada saat itu akan menjadi hari ketika Huangfu Sheng Song dihancurkan.
1 jam kemudian, Song Huixin, wakil komandan organisasi pembunuhan, terbang ke Tanah Suci berjasa dengan tampilan yang bermartabat, langsung pergi ke lembah peri nomor 1. Membungkuk di luar aula dan berkata, "Tuan, bawahan memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan." "Katakanlah." Suara samar Tan Yun datang dari aula. "Beritahu Tuan, selama lebih dari 10 tahun pengasinganmu, Jin Xuanzi dan orang-orang Jin lainnya tidak pernah menyerang gerbang alam rahasia. Aku khawatir gerbang alam rahasia tidak akan bertahan lama." Song Huixin berkata dengan cemas. "Tunjukkan padaku gambar gerbang tanah rahasia saat ini." Bawahan patuh. Song Huixin mengambil alih komando dan melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, berubah menjadi gambar memori dari udara kosong. Dalam gambar memori, terlihat jelas bahwa tirai tipis yang menutupi pintu wilayah rahasia setinggi 1000 kaki, seperti kulit telur yang penuh dengan retakan padat, yang tampaknya pecah kapan saja. "Yah, Tuan tahu." Suara tenang Tan Yun bercampur dengan makna mengendalikan situasi secara keseluruhan. "Anda tidak perlu panik. Gerbang alam rahasia dapat bertahan setidaknya selama 5 bulan. 5 bulan kemudian, pemilik klan Jin utama dari klan ini akan tinggal di pegunungan Tianfu. Kamu terus menjaga pintu tempat rahasia. Jika ada kecelakaan, segera laporkan." Mendengar pidato itu, lagu Huixin naik ke langit, meledak ke langit, dan menghilang dalam sekejap. Di aula, pagoda yang indah berdiri tegak. Tan Yun, yang duduk di lantai 10, tiba-tiba membuka matanya, dan mata bintang itu meledak dengan kilau yang menghadap semua hal. Tiba-tiba, aura kuat melonjak keluar dari tubuhnya, meledak keluar dari aula utama dalam sekejap, membuat lembah peri nomor 1 ribuan mil dalam kehampaan, menjadi terfragmentasi. Sejak Tan Yun melintasi 9 hari dan 10 tempat, dia memasuki lantai 10 menara suci Linglong. Sejauh ini, sudah lebih dari 9 tahun untuk dunia luar. Menurut perhitungan bahwa 1 hari setara dengan setengah tahun, Tan Yun menghabiskan 1880 tahun yang panjang di menara lantai 10. Selama periode ini, jiwa Hongmeng kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh berasal dari domain Hongmeng di kolam rohnya. Tan Yun sekarang telah memasuki tingkat 7 alam ilahi. Dengan 7 jiwa domain Hongmeng yang berasal dari domain Hongmeng Tan Yun, kekuatan domain Hongmeng menjadi semakin kuat. Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, 5 bulan dari awal perang, dan masih ada 75 tahun di menara, saatnya untuk mengolah tubuh kayu Hongmeng tingkat ke-8 dari tubuh Hongmeng. Tan Yun tahu bahwa tubuh kayu Hongmeng didasarkan pada tubuh emas Hongmeng tahap ke-7, dengan kekuatan kayu yang kuat. Sekarang dia memiliki 7 kesempatan untuk mengendalikan cairan surgawi Hongmeng untuk mengeraskan tubuhnya. Dan saat dia dipromosikan ke tubuh penguasa tingkat 8, dia bisa mengendalikan 80 helai cairan ilahi Hongmeng untuk melunakkan tubuhnya setiap saat. Tubuh kayu Hongmeng mengacu pada kulit seluruh tubuh, daging dan darah, otot dan tulang, meridian, tulang, 5 organ sang, 6 organ fu, dan 5 indera. Penyelesaian pendinginan kulit dan daging seluruh tubuh berarti penyelesaian tahap awal dari langkah ke-8. Kemudian otot dan tulang seluruh tubuh, meridian dan 8 saluran meridian aneh ditempa hingga selesai, yang berarti bahwa kultivasi tahap ke-8 dari tahap awal selesai, dan telah memasuki tahap ke-8 dari tahap tengah. Kemudian, setelah seluruh tulang tubuh dan 5 organ dalam padam, Anda akan memasuki tahap puncak ke-8. Akhirnya, setelah panca indera selesai, Anda akan memasuki badan air Hongmeng di tubuh Hongmeng Ba tingkat ke-9. Sekarang Tan Yun dapat memanfaatkan kesempatan menggunakan cairan surgawi Hongmeng 7 kali untuk memadamkan kulit, tulang, daging, otot dan tulang seluruh tubuh, sehingga mencapai tahap kesuksesan tubuh kayu Hongmeng. Berbeda dari tubuh emas Hongmeng, tubuh kayu Hongmeng lebih horizontal dari tubuh emas Hongmeng, dan memiliki fleksibilitas yang luar biasa. Misalnya, kepala Tan Yun bisa berputar 360 derajat, siku dan lututnya bisa terlipat ke arah yang berlawanan untuk serangan tak terduga, dan seterusnya. Tan Yun menstabilkan pikirannya, memasuki meditasi dan datang ke dunia Hongmeng di jantung Hongmeng. Dia tampaknya menjadi penguasa dunia ini, berdiri di udara dan menggantung di atas lautan cairan surgawi Hongmeng. Cairan surgawi Hongmeng,
Telan untukku. Sementara Tan Yun berpikir, pada saat itu, 560 helai naga seperti cairan surgawi Hongmeng naik dari permukaan cairan, seperti sekelompok naga yang menari di sekelilingnya. Itu berubah menjadi jejak cairan surgawi Hongmeng. Setelah mengebor alis Tan Yun, ia mulai menembus kulit, daging, otot, meridian, dan tulang seluruh tubuh. Mendesis. Rasa sakit jauh ke dalam sumsum tulang menyebabkan fitur wajah Tan Yun menjadi sangat terdistorsi, dan dia menghirup udara dingin, dahinya ditutupi dengan butiran keringat. Tan Yun tahu bahwa dia harus menanggung setidaknya puluhan tahun dalam rasa sakit yang tak terkatakan. Bintang-bintang berubah, matahari terbit dan terbenam, akhir musim gugur memudar, dan musim dingin telah tiba. Bulu angsa seperti kepingan salju, dengan angin dingin yang menusuk, mengayunkan tarian yang indah, berkibar dan jatuh. Angin dingin bersiul dan salju bergelombang. Seluruh pegunungan Tianpu memiliki salju tebal yang tidak terlihat dalam 10.000 tahun. Haha, di luar wilayah rahasia Huangfu, suara keras Jin Xuanzi melonjak, menghancurkan kepingan salju dan merobek kekosongan. Terus menyerang paling lama setengah hari, dan pintu wilayah rahasia akan rusak. Pada saat yang sama, Tan Yun, duduk bersila di menara lantai 10 lembah Abadino. Satu di tanah suci pelayanan jasa, tiba-tiba membuka matanya, dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Pada saat ini, setelah 5 bulan 3 hari, Tan Yun akhirnya melunakkan 560 helai cairan ilahi Hongmeng. Sekarang tubuh tirani Hongmeng telah memasuki tahap-tahap ke-8. Sekarang Hongmeng Basaya telah memasuki tahap tingkat 8, saya dapat merobek senjata sub-abadi kelas menengah dengan tangan kosong, melihat benua hukuman surgawi, dan hanya berbicara tentang kekuatan fisik, siapa yang bisa menjadi lawan saya. Suara dominan Tan Yun berkata, perlahan berdiri dan berkata sambil tersenyum, tubuh kayu Hongmeng, Ki. Bas. Dalam riak kehampaan seperti air, tulang Tan Yun membuat suara, derit, ukuran tubuhnya melonjak liar, dan menjadi setinggi 150 kaki dalam sekejap mata. Saat ini, seluruh tubuhnya telah berubah dari kuning keemasan menjadi kuning tua. Bau kayu yang kuat memenuhi tubuhnya. Seketika, pemandangan yang mengejutkan terjadi, tetapi ketika saya melihat kepalanya yang besar, dia tiba-tiba berputar 180 derajat, tubuhnya tidak bergerak, dan kepalanya menghadap ke belakang. Berderak, kepala Tan Yun berbalik dan kembali ke posisi semula lagi. Yang lebih mengejutkan adalah kedua lengannya yang besar terentang dan menyilang ke belakang, seperti dua tanaman merambat raksasa emas, terjalin bersama. Lembut seperti tidak ada tulang di dalamnya. Adegan ini akan membuat kaget dan ngeri jika ada yang melihatnya.